Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera ibu-ibu semua. Selamat bertemu di mata kuliah Assessment and Evaluation atau mata kuliah penilaian dan evaluasi. Jadi, video kali ini merupakan video pembukaan, pengantar untuk nanti kita terus menjalani proses. Saya Yuni Susanti Pratiwi, insya Allah kita akan segera bertemu. Di tim dosen nanti juga ibu-ibu akan bertemu dengan tim dosen lain seperti Ibu Korin dan Ibu Ari serta mungkin Dr. Gozali atau Dr. Ahadiani gitu ya. Saya akan segera siapkan platform live untuk kita terus berkomunikasi dan ibu-ibu semua mengumpulkan tugas. Untuk mata kuliah ini tidak akan ada ujian yang sifatnya UTS dan UAS. Jadi nilai akhir itu dikumpulkan dari berbagai nilai tugas yang sudah ibu-ibu semua kerjakan dan kumpulkan dan mendapatkan umpan balik dari tim dosen. Tugas dapat bervariasi dari tugas individu sampai ke tugas kelompok. Baik, kita akan segera mulai untuk video kita yang pertama ini. Jadi yang pertama adalah kita sebetulnya ingin memperjelas dulu dua definisi yang selalu kita gunakan di kehidupan sehari-hari tapi suka tertukar atau bahkan mungkin tidak pas penggunaannya, yaitu antara assessment and evaluation atau kalau di bahasa Indonesia kan penilaian dan evaluasi begitu ya. Nah, mungkin kalau kita ingin kembali lagi ke dasarnya adalah prinsipnya bahwa kalau tujuan evaluasi itu adalah untuk memberikan judgement atau penilaian terhadap quality atau performance dari sesuatu yang dibandingkan dengan standar. Jadi selalu dibandingkan dengan standar. Kemudian jika assessment itu dasarnya adalah ingin membantu mentor atau membantu supervisor untuk mendapatkan feedback atau umpan balik dari performance mahasiswa yang tujuannya untuk memperbaiki performance mahasiswa itu ke depan. Jadi prinsip ini sangat berbeda ya Bu ya. Kalau evaluation itu ingin menjudge kualitas performance dihubungkan dengan standar, kalau assessment itu nature-nya atau dasarnya adalah ingin mendapatkan data sehingga nanti mentor bisa memperbaiki performance mahasiswanya. Keduanya baik assessment atau assessment dan evaluasi ini keduanya membutuhkan suatu proses yang memerlukan pengumpulan data. Assessment menurut Brown tahun 1990 itu merefer kepada beberapa rangkaian pengukuran yang dilakukan untuk dapat menentukan atribut atau menentukan suatu pencapaian dari seseorang atau dari kelompok dari individu. Ini prosesnya melibatkan pengumpulan dan interpretasi data tentang sudah sampai mana sih peserta didik kita ini mencapai capaian pembelajarannya. Nah, tujuan dari assessment adalah ingin mengidentifikasi apa kelemahan dan kekuatan dari masing-masing peserta didik sehingga para guru atau para dosen mampu menyediakan mereka support edukasi yang cocok sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Gitu ya. Nah, assessment itu sebetulnya dalam prosesnya itu mencakup 4 komponen dasar, yaitu mengukur perbaikan dari masa ke masa. Yang kedua itu memotivasi mahasiswa untuk belajar. Yang ketiga membantu mengevaluasi teaching methods. Dan yang keempat melakukan perankingan atau pemeringkatan kapabilitas peserta didik dihubungkan dengan evaluasi grup gitu ya. Nah, ini yang paling penting adalah sebetulnya karena assessment itu drive the student learning. Jadi kalau misalnya kita ingin merefleksi sedikit ya Bapak Ibu, mohon maaf ibu-ibu semua bahwa terkadang di proses edukasi ini assessment itu kadang-kadang tidak menjadi salah satu spotlight ya. Biasanya lebih banyak berbicara di kurikulum secara garis besar, secara makro, kemudian secara meso,
lalu juga berbicara mengenai cara penyampaian atau delivery method atau teaching method, tapi kadang-kadang yang assessment ini ketinggalan gitu ya. Padahal assessment itu adalah sesuatu yang sangat penting karena memberikan kita umpan balik terhadap proses yang berjalan dan juga sebetulnya menjadi salah satu alat ukur kapan seseorang dikatakan berkompeten. Sehingga assessment ini merupakan suatu proses yang sangat penting di mana kita harus memilih tools yang tepat dan memilih kegunaan yang tepat gitu ya. Contoh kecil seperti ini Bapak Ibu, dulu waktu kita dulu sekolah atau kuliah lah ya, apakah kita punya motivasi belajar kalau kita tidak ada assessment misalnya, bercandanya seperti itu. Atau kita balik nih, misalnya suatu proses, suatu institusi ingin sekali lulusannya itu pandai berkomunikasi. Jadi kalau misalnya saya nanti mungkin sempat bertemu dengan ibu-ibu semua dalam kesempatan luring ya, biasanya sih di angkatan-angkatan sebelumnya selalu saya tanyakan, apa sih concernnya ibu-ibu semua terhadap lulusan yang sekarang-sekarang baru masuk ke tempat kerja? Umumnya ya, nggak semua sih, umumnya itu semua mempermasalahkan masalah behavior, masalah perilaku, masalah komunikasi. Ada beberapa keluhan tentang masalah skills dan pengetahuan, tapi biasanya tidak terlalu mendominasi. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, apakah di institusi peserta didik ini memang diassess kemampuan atau perilakunya atau komunikasinya gitu. Jadi tadi ya, dengan metode assessment yang pas sebetulnya, kalau misalnya peserta didik selama proses pembelajarannya merasa bahwa dirinya diassess dan diberikan umpan balik terhadap perilakunya, terhadap komunikasinya, insya Allah niscaya memang nanti kedepannya akan ada perbaikan di bidang situ. Tapi kalau tidak ada, ya tentunya tadi ya tidak akan berkembang tidak akan berkembang kemampuan di situ. Jadi sebetulnya assessment ini merupakan suatu hal yang sangat penting, namun kadang terlewat. Nah, jadi ada beberapa tipe dan pendekatan untuk assessment, yaitu ada sekitar 5 pendekatan dan tipe dari assessment, yaitu yang pertama adalah formatif sumatif, informal formal, continuous dan final, proses dan produk, serta divergent and convergent. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi untuk formatif versus sumatif adalah formative assessment itu didesain untuk membantu proses pembelajaran dengan memberikan umpan balik terhadap peserta didik yang nantinya akan digunakan untuk mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang akan memperbaiki nanti ke depan performance peserta didik ini ke depan. Nah, kalau summative assessment itu biasanya digunakan untuk membuat keputusan untuk penilaian atau grading ya atau scoring untuk mendeterminasi kesiapan terhadap proses selanjutnya. Kalau bahasa gampangnya sih ibu-ibu semua ya, kalau formatif ini adalah sesuatu yang yang nilainya tidak masuk ke nilai akhir begitulah. Jadi tidak ada nilainya gitu. Tapi kalau sumatif itu sesuatu yang ada nilainya dan diperhitungkan di nilai akhir. Contoh UTS dan UAS. Nah itu kan nilainya masuk ya Bu ya, digabung jadi satu menjadi nilai akhirnya dia. Tapi kalau formatif ini adalah misalnya ibu-ibu sedang memberikan perkuliahan misalnya, menjelaskan lalu bertanya-tanya nih, kamu jawab ini, kamu saya tanya ini, tapi nggak ada nilainya. Dia hanya ingin melihat sebetulnya seberapa dalam pemahaman mahasiswa, itu namanya formative assessment. Kita lanjut lagi ke berikutnya adalah informal dan formal. Ini sama nih kayak tadi. Informal itu adalah kalau tadi contohnya ya, lagi kuliah besar gitu, kita jalan-jalan, lalu kita di dalam ruang perkuliahan kita nanya, Tuti misalnya gitu ya, contoh atau Mawar gitu. Bagaimana tentang posisi pasien Previa? Apakah bisa menjawab? Lalu ibu bertanya lagi sama yang lain, informal sambil digabungkan di aktivitas yang lain. Atau misalnya ibu sedang menjadi perseptor atau menjadi perseptor lapangan dari mahasiswa di puskesmas atau di rumah sakit sambil visit ditanya-tanya mahasiswanya, itu adalah merupakan informal assessment. Kalau formal assessment itu biasanya sesuatu yang sudah dijadwalkan dan studentnya diberitahu sebelumnya, lalu ada struktur yang pas ya. Seperti contohnya ujian tulis itu formal assessment. Biasanya sih kalau informal ini
Nanti sifatnya lebih ke formatif, jadi tidak ada nilai yang masuk tapi lebih semata-mata untuk umpan balik. Dan kalau yang formal assessment ini bisa dua-duanya, bisa formatif bisa sumatif. Kemudian kita ke continuous process final. Kalau continuous itu adalah terjadi terus-menerus sepanjang proses pembelajaran, sementara kalau final itu hanya ditempatkan di akhir dari proses pembelajaran. Kalau dihubungkan dengan formatif sumatif, umumnya sih kalau continuous itu dia formatif, sementara kalau final dia lebih sering ditemukan sumatif. Kemudian kita ke berikutnya lagi, yaitu adalah proses versus product. Kalau proses ini adalah dia dalam setiap tahapan kita assess, misalnya Bapak Ibu kita punya kompetensi akhir misalnya partus normal gitu ya. Nah, di dalam partus normal tadi ada beberapa tahapan prosedural, termasuk misalnya proses sterilisasi misalnya gitu ya, sterilisasi alat bantu. Nah, kita tanya, kita assess dia step by stepnya itu merupakan suatu proses dari assessment atau assessment proses. Kalau product assessment itu biasanya yang di-assess itu adalah hasilnya. Jadi misalnya kita ingin mengakses partus normal tapi dengan pendekatan product assessment. Maka yang di-assessnya adalah apakah partusnya berhasil normal dengan standar yang ada gitu. Itu contoh proses versus product. Kemudian ada yang namanya divergent versus convergent. Kalau divergent ini adalah suatu tes yang jawabannya itu range-nya bisa banyak, bisa macam-macam. Contohnya ujian essay atau ujian lisan ya. Jadi jawaban atau respon yang diberikan peserta didik ini bisa bermacam-macam, tidak exactly sama, tapi juga mungkin benar. Jadi tidak ada satu jawaban benar kalau itu divergent. Nah, kalau convergent itu biasanya menyediakan hanya satu jawaban benar, seperti misalnya MCQ gitu kan ya. Itu kita sebutnya dengan convergent assessment. Nah, itu adalah contoh-contoh dari approach tadi, assessment tadi. Sekarang kita coba hubungkan antara, lalu apa dong hubungan antara assessment dan evaluasi. Nah, ibu-ibu, disinilah tugas ibu-ibu semua secara berkelompok. Ibu-ibu mohon dapat memperhatikan link YouTube di sini, lalu kemudian memperhatikan apa yang dimaksud dengan tes, measurement, assessment, dan evaluation. Kemudian ibu-ibu coba petakan ke pengalaman sebelumnya ketika mengajar atau ketika sedang menjalani pendidikan, lalu coba digolongkan. Mana itu tes, mana itu measurement, mana itu assessment, mana evaluation. Contoh-contohnya. Contoh misalnya seperti ini. Saya dulu waktu saya kuliah di D3, tes itu bentuknya adalah MCQ. Measurement itu diberikan skor berupa angka kisaran 0 sampai 100. Assessmentnya dilakukan dengan pendekatan sumatif. Kemudian evaluationnya adalah dengan yudisium kenaikan tingkat. Nah, itu adalah contohnya. Jadi ibu-ibu membuat uraian mengenai contoh-contoh tes, measurement, assessment, evaluation pada satu mata kuliah. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik yang ibu-ibu sudah jalani sebelumnya sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Nah, kalau misalnya ibu-ibu semua menemukan bahwa kok kita bingung ya, kok kita kayaknya kok dia nggak ada asesmennya dan seterusnya, maka saya minta ibu-ibu nanti untuk merencanakan apa sebaiknya yang dilakukan gitu. Itu simple saja. Jadi sekali lagi tugasnya adalah ibu-ibu memperhatikan dulu link YouTube ini, kemudian mulai diidentifikasi yang ibu-ibu sudah alami di satu mata kuliah, mana itu tes, mana measurementnya, mana assessmentnya, mana evaluationnya. Itu ibu-ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke evaluation. Nah, evaluation ini agak beda dengan assessment tadi ya. Kalau assessment tadi kan pendekatan ingin memberikan feedback supaya ada perbaikan ke depan. Tapi kan Bu, assessment juga ada yang sumatif. Betul, assessment itu ada yang sumatif. Tapi kembali lagi, sumatifnya harus memberikan feedback atau memberikan umpan balik. Jadi kadang-kadang di pengalaman-pengalaman kita terdahulu ya, kita kadang-kadang suka menerima hasil ujian tapi kita nggak tahu kita kenapa dapat nilai segitu gitu. Kita nggak tahu salah kita di mana. Atau misalnya kita ujian
long case atau ujian phantom gitu ya, kata dosennya, ya lumayan lah lulus. Kenapa lumayan? Nah itu nggak ada feedback, itu menurut saya itu bukan assessment yang baik, walaupun nilainya sumatif. Jadi walaupun sumatif seharusnya tetap ada umpan baliknya, kenapa nilai saya segitu. Nah kalau evaluation ini adalah sebetulnya membandingkan achievement student dengan standar tertentu. Evaluasi ini sebetulnya ingin mengukur atau mengobservasi sebuah proses untuk menentukan nih atau mendefinisikan apakah seseorang ini sudah memenuhi standar atau tidak. Fokus evaluasi adalah pada penilaian, pada keluarnya nilai. Nilai A, B, C itu adalah fokus dari evaluasi. Ini merupakan suatu proses final yang ditentukan sekali dengan pemahaman terhadap kualitas proses. Dan dengan adanya nilai atau dengan adanya scoring, misalnya A atau misalnya ada IPK ya, institusi itu dapat melakukan pengukuran lebih lanjut mengenai kualitas program. Itu adalah evaluasi ibu-ibu. Jadi bukan fokusnya memang pada grading, tapi yang difokuskan adalah makna grading tadi terhadap perbaikan program, gitu ya. Evaluasi adalah sebetulnya tadi ini mengartikulasi tujuan dari proses edukasi. Lalu dia merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data yang relevan, lalu memiliki ide yang berharga dan bermanfaat kepada peserta didik untuk kehidupan yang ke depan dan sebagai profesional. Kemudian juga dia bertugas menganalisis dan menginterpretasi informasi untuk pembelajaran dan dapat digunakan sebagai classroom management atau classroom decision making. Misalnya nih ibu-ibu, assessment kalau tadi kan point of view-nya selalu ke pendekatannya ke individu ya, untuk kemajuan individu. Tapi kalau evaluation biasanya lebih ke arah classroom management. Misalnya saya sekarang mengelola satu angkatan gitu ya. Nah, evaluasi adalah seharusnya suatu proses di mana saya misalnya melakukan suatu rangkaian tugas dan assessment yang nantinya akan menjadi feedback kepada saya bagaimana saya merunning sebuah classroom, bukan sebagai feedback individu. Ada beberapa critical elements dari evaluation, yaitu ya karena tadi ya evaluasi ini lebih point of view-nya lebih bukan kepada nilai seseorang, tapi lebih kepada nilai nilai sekelompok peserta didik yang dijadikan feedback ke program gitu ya. Baik lagi seperti itu. Jadi hasil yang baik, contoh nih Bapak Ibu ya, hasil yang baik atau misalnya jika suatu institusi itu sebagian besar lulusannya lulus tepat waktu, IPK-nya juga baik gitu. Kemudian juga lebih dari 80% lulusan yang lulus uji kompetensi, maka dapat dikatakan bahwa program pendidikan di institusi ini sangat baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena tadi kan, satu, dia membandingkan dengan standar. Standarnya apa? Satu, lulus tepat waktu. Ada standarnya? Ada dong, ada. Dibandingkan nih, institusi ini sekelompok mahasiswanya itu lulus tepat waktu. Bahkan akreditasi pun menyentuhkan standarnya lebih dari 80% ya. Kemudian standar yang berikutnya adalah standar nilai uji kompetensi. Itu juga standar. Berapa persen sih yang lulus sebagai first taker? Itu misalnya itu adalah suatu standar. Standar berikutnya adalah IPK, ya kan ya. Itu adalah merupakan ciri khas evaluasi, selalu membandingkannya dengan standar. Nah, jika suatu institusi tadi kumpulan dari standar-standar tadi baik, maka dapat dikatakan proses manajemennya juga baik. Proses manajemen yang baik itu pastinya berdasarkan dia decision making sehari-hari yang sangat baik. Bagaimana seorang kaprodi atau seorang dekan menentukan metode pembelajaran, bagaimana seorang kaprodi menata beban kerja dosen, itu semua decision making. Decision making itu depends on good information. Kok bisa sih institusi ini kok mahasiswanya kok uji kompetensinya lulusnya dengan baik? Itu pasti dia punya serangkaian data tentang bagaimana dia memberikan umpan balik terhadap mahasiswa, atau sekumpulan data tentang tryout, atau sekumpulan data tentang berbagai hal lainnya.
Nah, good information itu membutuhkan good data dan careful analysis of the data. Jadi sebetulnya evaluasi ini merupakan merupakan pengejawantahan dari suatu proses yang berjalan di prodi, bukan lebih dari mahasiswanya. Fungsi evaluasi adalah merefer pada suatu proses yang periodik untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan berusaha menarasikannya sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna untuk menggambarkan seberapa efektif sih proses pembelajaran Anda. Kemudian dosen itu sebaiknya juga melakukan suatu proses internal evaluation untuk mendapatkan informasi mengenai program pembelajarannya. Untuk tahu berapa orang sih yang pas, berapa orang sih yang fails. Tapi kembali lagi tadi ya, evaluasi ini bukan dilihat dari sudut pandang mahasiswanya, tapi kita sebagai si penyelenggaranya. Nah, evaluasi ini bisa internal, bisa eksternal. Contoh eksternalnya apa? Akreditasi. Audit internal akademik itu adalah suatu evaluasi yang sifatnya eksternal. Prinsip-prinsip evaluasi adalah evaluasi yang efektif itu bersifat continuous, kemudian bervariasi toolsnya, kemudian juga harus merupakan suatu aktivitas kolaboratif antara mahasiswa dan dosen, dan juga harus otentik, jadi harus berbasis pada yang betul-betul terjadi di keadaan yang sesungguhnya. Jadi ada beberapa key difference atau perbedaan kunci antara assessment dan evaluation ya. Kalau misalnya suatu proses itu mengkoleksi, mereview, menggunakan data untuk tujuan tadi memperbaiki performa mahasiswa, maka namanya adalah assessment. Assessment itu bisa bisa formatif, bisa sumatif. Proses di mana kita menggunakan menentukan ini lulus atau tidak, misalnya seperti yudisium dengan menggunakan kriteria dan standar, itu disebut dengan evaluasi. Assessment itu kalau kita lihat sehari-hari merupakan diagnosis ya. Jadi dia ingin mendiagnosis mahasiswa, mana kekuatannya, mana kelemahannya. Sementara kalau evaluasi itu adalah judgmental. Dia tidak memberikan feedback, dia hanya memberikan oke, kamu pas, oke, kamu kompeten, dah, itu aja. Tapi kalau assessment itu memberikan diagnostik di awal. Kamu tuh kayaknya kurang deh kalau mau lulus, kalau kamu belum baik di A, B, C, D, dan itu adalah assessment. Kemudian yang berikutnya adalah assessment itu menyediakan feedback, sementara evaluasi itu hanya menentukan saja atau memastikan saja apakah seseorang sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian purpose assessment itu biasanya formatif, walaupun kadang-kadang juga bisa bersifat sumatif ya. Assessment itu concern dengan proses, sementara evaluasi fokus terhadap produk. Ya, kesimpulannya adalah suatu proses yang efektif, bertujuan sangat berorientasi pada tujuan dan sebuah sequence teaching learning yang baik yang tujuannya objektif dengan aktivitas classroom yang produktif dan juga beberapa tambahan dari adanya feedback yang bermanfaat sehingga nanti student bisa aware terhadap kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Assessment dan evaluasi keduanya merupakan suatu tools yang saling berhubungan dan selalu kita gunakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Keduanya, baik assessment maupun evaluasi, itu berguna untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. Data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk menentukan menentukan konten, menentukan instruksi metode, membuat keputusan mengenai bagaimana manajemen classroom dan bagaimana mengkomunikasikan hal yang penting dan yang tidak. Inilah referensi saya gunakan. Bapak Ibu boleh bebas untuk membaca lebih lanjut. Saya sadar sekali materi ini belum terlalu lengkap, tapi justru saya ingin mendorong Bapak Ibu untuk terus mencari materi yang lain, referensi yang lain, karena ini adalah sesuatu hal yang bisa dibaca bersama. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas dan kita dapat bertemu lagi di sesi minggu depan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.